Hello student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope all of you will be fine, okay? See you again with me, Miss Rizky Nur Aziza, in English subject for grade 8. Okay, today we are going to learn chapter 3. Jadi kita hari ini akan membahas atau masih membahas bab 3 ya. Kemarin kita membahas tentang suggestion, and now we will learn about obligation and prohibition. Oke, simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, welcome back to Magdal English. It's me Magdalena, and today we'll be learning about obligation and prohibition, yang arti dari kedua kata ini berlawanan. Jadi obligation itu artinya keharusan, sementara prohibition itu artinya adalah larangan gitu. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengharuskan seseorang melakukan sesuatu, dan bagaimana caranya untuk melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Okay, without any further ado, let's get started. Jadi ada 3 kata yang sering kita gunakan untuk stating obligation and prohibition, untuk menyatakan keharusan dan larangan. Yang pertama untuk obligation itu kita punya 2 kata, yaitu must dan have to. Jadi must dan have to itu artinya sama-sama harus gitu. Yang kemudian ada prohibition. Prohibition itu kita punya must not, yang artinya adalah tidak boleh gitu. Jadi bentuk negatif dari must. Some expressions of obligation and prohibition, contoh kalimatnya yaitu pertama obligation, we must respect our teachers. Kita harus menghormati guru kita. Yang kedua kita punya we have to wear a mask. Kita harus menggunakan masker. Jadi must sama have to itu sama-sama artinya adalah harus, untuk menyatakan obligation atau keharusan. Kemudian kita punya prohibition, contohnya we must not cheat on the exam. Kita tidak boleh menyontek dalam ujian. Yang kedua kita punya you mustn't bring your phone to the dormitory. Kamu tidak boleh membawa HP-mu ke asrama. Mustn't itu bentuk singkat dari must not. Jadi biasanya kalau untuk speaking atau untuk berbicara, orang-orang cenderung menggunakan bentuk singkatnya. Kalau untuk writing atau menulis, biasanya orang bikinnya kayak gini, must not. Apalagi kalau tulisannya dalam bentuk formal. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat peraturan gitu ya, di dalamnya ada keharusan dan ada larangan. Cara bikin kalimatnya gimana? Nah, yang pertama ini baris yang pertama itu adalah untuk yang obligation atau keharusan. Nah, yang baris kedua itu untuk prohibition atau larangan ya. Jadi kalau untuk yang obligation itu kita ada subject, ada must dan atau have to, ada verb atau kata kerja, dan ada object atau mungkin bisa jadi pelengkap di sini gitu. Contohnya ada you, kamu, must, harus, wear, memakai, uniform, seragam. Contoh kedua, we, kami, have to, harus, respect, menghargai atau menghormati, our teachers, guru-guru kita gitu. Dan untuk kalimat yang prohibition ini polanya ada subject, must not, kata kerja atau verb, dan ada bisa jadi object, bisa jadi complement gitu ya, atau pelengkap. Contohnya we, kita, must not, tidak boleh, cheat, mencontek, on the exam, di ujian. Kemudian ada you mustn't smoke. Kamu tidak boleh merokok. Nah, itu contoh cara penulisan dari kalimat larangan dan keharusan. You look unwell today. Yeah, I've got a flu, and I'm actually afraid of corona outbreak. Oh, come on. You don't have high temperature? I think it's only a flu. I hope so, but the recent news has made me worried. There are many diseases during rainy seasons. You must improve your body immune so you won't get sick easily. Yes, okay. And you have to wear a mask when you've got a flu. It's important to avoid others to be infected. You know, the flu virus can spread easily through the air. Yeah, I know, but I think you also have to wear a mask.
Okay, I do. Watch this video. What is that? It's a school breaker challenge. Let me see. Oh no. It's a very dangerous challenge. We must not do that. It will definitely cause serious injury. I don't understand why few teenagers create challenges of which several are harmful. They don't think well about the risk. They might think that it's a real challenge without thinking about its dangerous effects, so we must be smart and wise. Bagaimana anak-anak? Are you understand? Oke, untuk lebih lanjutnya, supaya kalian lebih mengerti, kita sekarang ke exercise ya. Please open your English book page 40. Jadi buka buku paket bahasa Inggris kalian halaman 40 ya. Di situ ada sebuah teks tentang obligation and prohibition, tentang kewajiban atau keharusan dan larangannya. Nah, kita di sini cukup menulis kembali apa saja aturan atau larangan yang ada di sekolahnya. For example, we know from Siti the following rules in her school. Kita tahu dari Siti aturan-aturan yang ada di sekolahnya. Nah, di sekolahnya Siti ini ada 7 aturan. That are 6 obligations and 1 prohibition. Kita jabarkan satu-satu ya. 1. The students must wear a uniform every day. 1. Siswanya harus memakai seragam setiap hari. 2. From Monday to Thursday, they must wear the batik shirt. 2. Dari Senin sampai Kamis, mereka harus menggunakan baju batik. 3. The girls must wear a black skirt. 3. Perempuannya harus memakai rok hitam. 4. The boys must wear a pair of black pants. 4. Laki-lakinya harus menggunakan sepasang celana hitam. 5. On Friday, they must wear the school uniform. 5. Hari Jumat, mereka harus menggunakan seragam pramuka. 6. They must wear proper shoes. 6. Mereka harus menggunakan sepatu yang sopan. And the last dan yang terakhir, 7. They must not wear sandals, a t-shirt, or casual wear at any place and at any time during the school hours. Jadi yang ketujuh, mereka jangan menggunakan sandal, kaos, atau baju biasa dimanapun atau kapanpun selama jam pelajaran. Nah, sampai di situ kalian sudah mengerti, anak-anak? Oke, untuk gambar selanjutnya atau teks selanjutnya yaitu tentang Dayu. We know from Dayu the following rules in her school. Kita tahu dari Dayu aturan-aturan di sekolahnya. Nah, di sini ada 6 aturan ya. Nah, kita jabarkan satu-satu kayak yang tadi. Contohnya, 1. The student mustn't be late to school. 1. Siswa-siswanya jangan terlambat ke sekolah. 2. They must come on time to class and to the flag ceremony. 2. Mereka harus datang tepat waktu ke kelas dan upacara bendera. Nah, untuk nomor 3 sampai selanjutnya, sampai yang terakhir, kalian isi sendiri ya di bukunya masing-masing. Oke, kita lanjut ke teks selanjutnya. Di sini mengenai sekolah Edo ya. Nah, kalian jabarkan seperti yang tadi. We know from Edo the following rules in his school. Kita tahu dari Edo aturan-aturan yang ada di sekolahnya. 1. The student must keep their classroom clean and tidy. 1. Siswa-siswanya harus menjaga kelas mereka supaya bersih dan nyaman. 2. Nomor 2 sampai seterusnya sampai terakhir kalian isi sendiri ya di bukunya masing-masing. Oke, next teks yang terakhir yaitu tentang Udin. We know from Udin the following rules in his school. Kita tahu dari Udin aturan-aturan di sekolahnya. 1. Nah, yang ini
kalian isi sendiri ya dari awal sampai akhir. Oke, I think enough for video today. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian dan kalian juga paham ya yang ibu udah jelaskan. Tugasnya juga jangan lupa dikerjakan di bukunya masing-masing ya. Oke, thank you for watching me and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.